Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman shadiqan wa amalan mutaqabbala. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah yang telah banyak melimpahkan karunia nikmat-Nya kepada kita semua, serta kita diberikannya berupa nikmat yang terbesar, yaitu nikmat iman dan Islam. Dan juga kita diberikan berupa nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang paling mulia ini dalam rangka tujuan kita, niat kita bersama-sama untuk menunaikan kewajiban beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita tidak lupa selalu mengucapkan salawat dan salam kita kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu kita mengucapkan salawat kepada beliau. Mudah-mudahan beliau akan memberikan syafaatnya di hari kiamat kelak nanti kepada kita semua, yang mana dengan syafaat atau pertolongan atau pembelaan tersebut akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah, serta dijauhkan kita daripada siksa azab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali kajian kita tentang masalah tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah olehmu bahwa artinya ma'rifat yaitu i'tiqad yang jazam. Ma'rifat artinya mengenal, yaitu i'tiqad artinya yakin atau percaya, yang jazam itu yang kokoh atau mantap. Jadi keyakinan kita itu, kenal kita kepada Allah itu harus betul-betul kokoh, harus betul-betul mantap di hati kita. La ilaha illallah sampai kita meninggalkan dunia ini selama-lamanya. Lagi muwafaqat, lagi sesuai pada hak, pada kebenaran. Yang dimaksud kebenaran di sini adalah Allah. Al-haqqu mir rabbik, kebenaran itu adalah milik Tuhan kamu. Karena yang sebenar-benar Tuhan itu adalah Allah, tidak ada yang lain. Jadi kalau ada manusia yang menyembah selain kepada Allah, berarti dia orang yang ingkar, orang yang kafir i'tiqad, kafir, ingkar keyakinan. Jadi ingkar itu, kafir itu ada dua. Yang pertama kafir i'tiqad, yang kedua kafir nikmat. Ada kufur nikmat itu kan. Makanya kalau orang-orang Islam meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja,
tetapi masih diyakinkannya itu kewajibannya, tidak diingkarinya, maka dia hanya kafir nikmat, bukan kafir i'tiqad, bukan keluar dari agama Islam, karena masih diakuinya itu kewajiban sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, membayar zakat, menunaikan ibadah haji ke kota suci Mekah, itu masih diyakininya kewajibannya itu, tidak diingkarinya. Tapi kalau seandainya dia mengatakan gak ada wajib-wajib sama aku, gak ada itu, sholat hanya bikin capek aja, puasa hanya bikin lemas aja, bayar zakat, menunaikan ibadah haji ke kota suci Mekah itu hanya buang-buang duit aja gitu, bukan nambah duit gitu. Orang seperti ini sudah mengingkari kewajiban perintah Allah yang terdapat di dalam rukun Islam, maka dia telah keluar dari agama Islam, berarti dia murtad. Orang murtad seperti ini kalau dia mati, jangan dimandikan, jangan dikafani, jangan disolatkan, dan jangan dikuburkan dia di perkuburan orang-orang muslim. Sebagian ulama mengatakan jasad orang murtad itu lebih pantas baginya itu dicampakkan mayitnya itu ya ke dalam kandang anjing, biar anjing memakan mayitnya itu, dagingnya itu biar dimakan mayit, dimakan anjing galak itu kan ada kan Bu, campakkan ke situ tuh orang murtad tuh. Kenapa? Orang murtad itu adalah orang yang paling hina, orang yang paling dilaknat sama Allah. Ya, kenapa? Dia udah beriman. Apalagi dia lahir di keturunan orang-orang Islam. Tapi dengan enaknya aja dia berkata tanpa dia merasa bersalah sedikit pun. Dia mengatakan semua itu, dia ingkari kewajiban dia untuk beribadah pada Allah. Udah diingkarinya, diolok-oloknya pula lagi. Tapi kalau hanya sekedar malas sekali aku sholat, tapi aku masih yakin aku itu perintah Allah, wajib hukumnya aku, berdosa besar aku katanya. Cuma karena malasku, karena aku kerja capek, kadang-kadang lewat sholat tuh. Kalau malas ceritanya itu kufur nikmat, berarti dia tidak mensyukuri nikmat dari Allah yang telah memberikan rezeki kesehatan kepadanya. Ya kan Pak? Siapa yang ngasih makan kita, minum kita tiap hari? Allah. Yang ngasih pakaian? Allah. Yang ngasih tempat tinggal? Allah. Yang ngasih napas tiap hari? Allah. Bayar kita? Hah? Gratis. Coba masuk rumah sakit. Hah? Berapa tabung oksigen itu tanya sama dokter tuh atau sama perawat tuh? Satu malam satu tabung tuh mau sampai 500.000 coba untuk nyambung hidup awak. Ketika awak sakit di rumah sakit payah bernapas, dipaksa pakai alat bantu pernapasan yang oksigennya Pak ya. Nah, coba. Makanya Allah marah. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau engkau bersyukur kepadaku, kata Allah, aku tambah nikmatku itu, baik dari langit maupun dari bumi, tanpa arah dari mana datangnya nggak tahu kita. Ya betul lah, napas itu kan nikmat itu. Coba Ibu pijit dulu hidungnya itu 5 menit aja, mudah-mudahan pulang langsung. Napas itulah yang menyambung kehidupan kita, itu nikmat itu, nggak bayar kita, gratis. Makanya Nabi mengatakan ketika beliau sholat tahajud Bu, kalau ibadah kita sama Nabi Muhammad nggak ada apa-apanya. Kalau Nabi itu
berdirinya dia sholat itu berjam-jam. Kalau kita berapa menit, Pak? Sampai setengah jam? Sampai 15 menit dah paling lama itu. Kalau saya sholat, kalau sendiri ya, entahlah ketinggalan berjamaah, ya mungkin tak ada perlu, entah sakit, saya hitung sholat saya itu 15 menit. Itu rasanya saya pun dah rasa cepat kali kayaknya. Rasanya malu kita ibadah kayak gitu. Ibadah orang sekarang ekstra cepat. 5 menit siap. Awak baru 1 rakaat, takbir sama-sama. Iya kan? Ya udah selesai. Awak baru 1 rakaat dia udah selesai. Oh, cepat betul. Sementara sholat itu cuma 5 kali ya sehari. Padahal dulu diperintahkan 50 kah? Ya 50 kali kan, Bu. Waktu Isra Mi'raj itu 50 kali kita diperintahkan Allah itu. Tapi karena ada dialog Nabi Musa dengan Nabi Muhammad, apa kata Nabi Musa? Wahai Sayyidul Mursalin Muhammad, hai pemimpin para rasul, hai Muhammad, tak akan sanggup umatmu itu 50 kali 5 waktu dalam sehari. Karena apa? Sepengalamanku menghadapi Bani Israel, ada sanggup orang tuh ngerjakan itu. Minta lagi keringanan sama Allah. Mundar mandir akhirnya jadi 5 waktu. 5 waktu aja pun dah hajab awak dibuatnya. Betul, Pak? Berat enggak? Berat. Apa lagi 50 waktu? Enggak ada yang masuk surga lagi deh. Sedikit. 5 waktu aja banyak umat Islam enggak sholat 5 kali dalam 5 waktu dalam sehari. Sholatnya pun 5 menit. Sementara kita makan minum coba. Nonton TV berapa jam, Bu? Apalagi nonton bola, Pak ya. Berapa jam? Tambah lagi ekstra waktu lagi ya. Oh, itu ngitung 3 jam ada tuh. Ya. Ini kan lagi demam bola nih. Nonton bola berjam-jam awak tahan nih. Sampai digigit nyamuk pun tahan. Ketepak, ketepuk, gak peduli. Yang penting asik nonton. Sampai pagi ya, Pak. Berjam-jam. Tapi ibadah sama Allah kita, aduh. Minta ampun aja lah sama banyak-banyak ya, Pak. Minta ampun awak ya Allah. Macamnya tak pantas sekali lah hambamu ini masuk surga. Kalau dilihat dari ibadah kita, macamnya tak pantas kita masuk surga. Tak pantas. Kalau kita ini termasuk saya lah nih. Ya, Pak. Saya tidak bilang kamu ya. Kita berarti kita inilah. Termasuk saya nih. Rasanya tak pantas kita masuk ke dalam Kalau Nabi Muhammad sama sahabatnya pantas nggak? Oh, pantas sekali lah. Ibadah orang tuh berjam-jam berdirinya. Nabi Muhammad itu, Bu, dalam satu riwayat, kalau dia sholat tahajud sampai bengkak-bengkak kakinya itu, lamanya berdiri, sampai bertanya itu istrinya itu, Sayyidah Aisyah itu, wahai Nabi, kenapalah begitu kali lah sholatmu itu? Kok lama kali berdirinya? Macam mana nggak lama berdiri? 1 rakaat, 1 surah Al-Baqarah. Ayat kedua pun 1 surah. Macam mana nggak lama berdirinya? Kalau kita mana lah sanggup? Pansan nih ya kaki itu ya. Apalagi kena asam urat. Ayo mau jam-jam. Sholat tarawih ya pun koncang minta ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Allahu akbar. Tiba-tiba ada salam, Pak. Macam mana mau masuk surga itu? Dia anggap ibadahnya sah pula itu. Cobalah gurunya mana itu? Nabi
Mana ya Rasul? Kenapa? Engkau ini kan orang pilihan, manusia pilihan, manusia yang terbaik, manusia yang paling afdol, yang paling terbaik di antara seluruh manusia, mulai dari Nabi Adam sampai kiamat. Cuma Nabi Muhammad manusia satu-satunya, manusia yang paling mulia derajatnya, yang paling tinggi derajatnya. Kayak gitu ibadahnya. Yang paling takut sama Allah. Ya gitulah ibadahnya. Yang istighfarnya 100 kali satu hari. Kita lagi nih Pak ya. Nggak ada kamu, nggak ada kita nih masuk inilah nih. Nah, sama-sama kita perbaikin. Jawaban Nabi apa? Walau udah dijamin masuk surga. Nabi itu udah ada jaminannya untuk masuk ke dalam surga. Kalau kita siapa yang jamin, Mbak? Siapa? Pak Kepling. Pak Kepling aja duluan masuk. Kalau dia nggak sholat. Nah, siapa? Nabi itu yang menjamin dirinya dijamin masuk surga, ya Allah. Dosanya yang telah lalu ataupun yang datang itu nggak ada, maksum. Jadi memang dijamin masuk surga. Tapi ibadahnya kok kayak gitu? Satu aja jawaban Nabi. Apakah tidak aku bisa? Afala akuna abadan syakura. Apakah aku tidak bisa menjadi seorang hamba yang tahu berterima kasih, tahu bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadaku? Itu jawaban Nabi. Jadi sholat itu tanda syukur kita. Kalau bicara masalah nikmat, nggak akan terhitung nikmat Allah itu banyaknya. Tapi kalau kita ingkar macam kayak tadi ngomongnya, siap-siaplah kena siksa. Orang murtad di mana itu? Kekal ya Pak. Zaman Nabi ada juga yang murtad, ada. Apalagi zaman sekarang. Diiming-imingi beras 30 kilo murtad. Iya kan? Diiming-imingi duit 20 juta murtad. Ada. Dia bilang nggak ada. Cuma nggak ada yang di sini. Apa itu? Mengkafirkan orang-orang Muslim dengan imbalan berbagai macam imbalan, menggoyangkan iman mereka. Ini makanya kata ulama ini harus jazam, mantap, yakin kita tuh sampai mati. Makanya Nabi Ibrahim itu berwasiat sama anaknya. Berwasiat tuh Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya, begitu juga Nabi Yakub kepada anak-anaknya itu Bani Israel tuh. Setelahku nanti apa yang kalian sembah? Tuhan mana yang kalian sembah? Apakah Tuhanku juga atau macam mana? Itu wasiat iman. Setelahku waktu dia hidup ialah anak-anaknya juga menyembah Allah. Ketika nanti dia wafat, apa ada jaminan anak-anaknya itu menyembah Allah lagi? Itu yang ditanamkan, yang diwasiatkan sama Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub kepada keturunan mereka. Kalau kita apa wasiat kita Pak? Mau mati? Wasiat kita iman, tanamkan keyakinan. Wasiat kita kebanyakan harta gono gini. Bukan masalah iman. Emang perlu juga itu harta gono gini apa? Harta itu. Kenapa? Akan menjadi harta warisan. Tapi kalau bisa selagi hidup kita atur itu harta, jangan sampai begaduh tuh anak. Ini gara-gara ulah hawa, banyak harta, banyak tanah. Semasa hidup karena tamaknya masih juga cinta dunia. Udah tua, udah mau mati pun masih harta juga. Selesaikan urusan harta itu, bagi sama anak-anakmu itu. Jadi nanti kalau dia udah meninggal,
Udah nggak ribut lagi mereka. Ini sampai bunuh-bunuhan pun ada gara-gara harta warisan. Nah, itu tadi. Yang kita tanamkan yang paling penting adalah iman. Setelahmu nanti apa yang kau sembah? Masihkah Allah itu Tuhan itu yang kau sembah? Atau macam mana? Nah itu dia Bu. Itulah yang penting. Iman itu yang penting. Kenapa? Karena inilah yang menyelamatkan kita. Iman yang kuat, iman yang kokoh, yang mantap di dalam hati. Sampai kita mati tetap la ilaha illallah. Dakhalal jannah kata Nabi. Masuk surga dia. Jadi iman itu yang memasukkan kita ke surga nanti. Betul-betul nanti kita jadi orang kaya di sana. Orang sejahtera, orang bahagia di sana lah. Nggak ada sakit-sakit kita Bu. Nggak ada kedinginan-kedinginan macam kayak sekarang. Allah atur musim hujan. Dingin Pak ya? Dingin. Mau tidur selimut pun dah 3 kain selimut dulu. Kedinginan. Mau ngambil wudhu aja pun. Dinginnya luar biasa. Iya Bu. Dingin nggak? Dingin nih kan? Allah jadikan di musim dingin sekarang turun hujan terus. Kalau turun hujan katakan mutirna bifadlih wa rahmatih. Turunnya hujan ini karena rahmat dan karunia dari Allah. Bukan karena berbinaui kaza wa kaza, bukan karena bintang sebab bintang ini, bintang itu sebab yang lain, karena turunnya hujan, karena rahmat Allah. Terima aja. Apa yang dibuat Allah terima. Jangan banyak protes. Kasih hujan, mortes, wah kapan panasnya? Enggak kering-kering bajuku. Gak kering-kering pakaianku. Hujan terus. Mana kedinginan tengah malam awake kan? Wah? Tengah malam kena lagi mandi. Udahlah. Besok demam. Ambil wudhu pun awak ada kedinginan. Semua. Itulah nih dunia kayak gini. Kalau nama ceritanya dunia. Dunia ini ecek-ecek aja. Permainannya. Bal hayatud dunya illa mata'ul hurur. Kehidupan dunia ini melainkan hanya permainan senda gurau saja. Cek aja ini. Jadi orang kaya jadi presiden Jadi orang kuat akhirnya mati semua. Balik orang. Udah mati apa hebat lagi? Ada dipandang orang lagi, Bu, kita udah mati. Yang dipandang orang adalah kebaikan kita. Almarhum Bapak Polan bin Polan tuh semasa hidupnya baik kali. Rajin kali dia baca Quran. Rajin kali dia sholat, rajin kali dia bersedekah, ditolongnya orang-orang fakir miskin, dikirimnya beras sekilo, disantuninnya anak yatim, disekolahkannya, dididik sama dia. Itu yang dikenang orang. Kalau gajah ninggalkan apa, Bu? Gading. Kalau harimau meninggalkan belang. Kalau kita bisa ninggalkan akhlak yang baik. Jangan sampai nanti kita meninggal orang mencibir awak. Siapa yang meninggal? Itu si Polan tuh, cocok kali dah meninggal. Karena apa? Kalau dia hidup tak tenang ini kampung buatnya. Emang cocok lah, bagus dia cepat meninggal. Mau kita digitukan orang? Itu alamat tanda orang celaka juga itu, tapi belum tentu juga ya.
Bisa jadi dia bertobat. Makanya tak boleh kita merendahkan orang. Ya udah, ucapkan aja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Baik orang baik ataupun orang jahat, doakan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau ada salahnya, kita maafkan kesalahannya, kita doakan dia. Kalau dia ninggalkan utang sama kita, datangilah keluarganya. Ya Bu. Tapi kalau cuma 10.000 utangnya awak minta juga, kelewatan. Ada utangnya Bu 10.000, jangan. Kalau utangnya berjuta baru datangi baik-baik. Mana buktinya? Mana catatannya? Ini dia. Tanggal sekian, ini dia. Ya. Tapi kalau ibu ikhlas, ku ikhlaskan utang dia itu. Pahala yang besar sama kita. Nanti Allah bayar kita dengan pahala yang besar. Bisa jadi Allah masukkan kita ke dalam surga. Ya kan? Nah, itu lihat Ibu ya. Nah, jadi iman yang paling penting yang diwasiatkan sama anak-anak kita. Ya. Nah, kalaupun harta itu kan masalah dunia. Penting juga. Tapi yang paling penting di atas semua itu adalah iman. Keyakinan menyembah kepada siapa kalian nanti setelah aku mati. Itu wasiat Nabi. Nabi nggak ada ninggalkan harta benda, nggak ada. Ninggalkan iman. Karena nikmat yang paling besar itu nikmat iman dan Islam. Nikmat iman ini ya Allah luar biasa nih. Bersyukurlah kita. Tapi kenapa Allah menanamkan iman yang kuat dalam hati kita? Kenapa? Karena Allah sayang sama kita. Walaupun kita nuntut ilmu, ya sekedar nuntut ilmu, tahu sholat, tahu baca Quran, tahu puasa ini kan. Tapi kita mau menyembah Allah, itu nikmat. Makanya nikmat yang paling besar di atas segala-galanya dalam kehidupan itu adalah iman, bukan harta. Makanya wasiat Nabi begitu, dikhawatirkan nanti keturunannya itu bisa murtad. Termasuk saya Bu, saya khawatir. Makanya saya doakan keluarga saya, anak-anak saya, istri, anak. Apa doa saya? Allahumma ahyina muslimin. Nah, itu. Wa tawaffana muslimin. Wa alhiqna bis solihin. Atau Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam iman. Iman kepadamu, iman yang kuat, iman yang mantap, iman yang kokoh. Dari hidup sampai kami mati. Ketika mati, karuniakanlah, rezekikanlah kepada kami dapat mengucap kalimat la ilaha illallah. Apa kata Nabi? Dakhalal jannah, masuk surga. Itu. Makanya ada cerita itu kan, ada orang yang sudah tua, hampir mau mati, orang kafir, rupanya dia mau masuk ke dalam Islam. Wah, dituntunlah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Meninggal dia. Masuk padahal enggak pernah enggak pernah puasa, enggak pernah zakat, enggak pernah seumur sekali enggak pernah sholat. Nah, itu rezeki, nikmat. Kita yang sholat belum tentu ya Pak, belum tentu ya. Tapi yakin Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya. Yang kayak gitu aja pun nggak pernah sholat, cuma ngucap 2 kalimat syahadat dan masuk surga. Masa kita yang bertahun-tahun sholat nggak masuk surga ya kan? Tapi janganlah merasa ada hebat kali awak ada sholat, ya Pak. Itu
duduk-duduk di cakruk di kedai itu, main catur, main kartu, nggak sholat. Ini aku nih, hujan-hujan pun datang aku, ambil basah-basah bajuku, sholat aku. Itu namanya orang ujub, orang sombong atau sama ya, itu didoakan tuh Pak ya. Jangan merasa kita bisa ibadah ini karena pertolongan siapa? Allah. Kalau kita merasa kita yang ibadah, syirik kita, jatuhnya syirik. Kenapa? Karena tolong Allah lah yang menggerakkan hati kita, yang menggerakkan lidah kita dapat membaca, yang menggerakkan tubuh kita dapat ruku, dapat berdiri, dapat ruku, i'tidal, sujud. Itu semuanya limpah karunia dari Allah, pertolongan dari Allah. Makanya ketika azan hayya 'alas shalah, jawabannya apa? Apa muadzin mau? Hayya 'alas shalah, kata muadzin. Apa kita jawab gini? Oh ya, siap. Nah pula gitu jawabannya. Jawabannya apa? La haula wala quwata illa billah. Tiada daya kekuatan melainkan semua pertolongan Allah. Nah, ada apa-apanya kita. Ya. Jadi semua itu kita syukuri. Allah kasih nikmat kita iman. Allah kasih nikmat kita untuk bisa kita beribadah. Banyak orang Islam yang juga meninggalkan ibadah kepada Allah. Banyak juga, ada juga beberapa ustadz yang murtad. Tapi kita nggak murtad ya Bu. Ya. Jangan nanti datang pula orang bawa uang 30 juta. Bu, murtad Bu. Masuk. Mau Ibu? Hah? Karena belum datang. Kok udah datang nanti goyang. Kalau astagfirullah. Pertahankan iman tubuh ya. Kalau ada yang kayak gitu, usir dia langsung. Jangankan 30 juta, 1 miliar kau datang, aku nggak akan keluar dari Islam. Oh, itu baru mantap. Tetangga pun keluar. Ada apa Bu? Ini nih mau murtadkan aku. 30 juta murtad aku. Oh, nggak bisa lah. Tapi kalau kita bisa menghindarkan hal itu, tetap kita beriman sama Allah. Itu karena pertolongan Allah juga. Kita harus ke situ. Oh, berarti Allah sayang sama aku. Allah masih jadikan aku nih orang yang beriman. 30 juta aku tolak. Berarti Allah tuh masih sayang. Banyak orang Islam yang murtad gara-gara semua itu. Aduh. Pernah Ibu dengar kisah Bilal bin Rabah? Kayak mana ada disiksa? Wah, terik panas matahari di padang pasir. Udahlah panas, dijemur lagi, dicambuk, ditimpa batu besar. Dia cuma mengatakan apa? Ahad, 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 esa, Allah satu, Allah satu. Esa, tunggal Allah. Itu. Jadi iman kita kalau bisa macam kayak para sahabat. Apapun tak peduli. Nabi Muhammad itu kehidupannya itu sangat sederhana. Coba lihat. Sekarang kan medsos ini kan luar biasa canggihnya kan. Coba lihat kayak mana tempat tinggal Nabi itu. Bukan lantainya itu keramik. Lantainya itu tanah. Tempat tidurnya dari pelepah kurma, bantalnya, bantal lawak dari kapuk yang empuk, seperimbet ya Bu. Sampai bangun subuh pun payah awak ya kan. Angking nikmatnya perimbet lempu ya kan, digi aduh. Nyenyak tidur, payah ibadah, malas itu dikit. Luar biasa. Tapi itu Nabi. Kita nggak bisa ngikutin
Nabi. Rumah kita semua pakai keramik ya Bu, pakai kan, batu ya. Nah, Nabi cuma gitu aja lah. Nabi ya lah. Kita nggak sanggup kita ngikuti cara hidup Nabi, kita nggak sanggup. Ngikuti cara ibadah Nabi, kita nggak sanggup. Yang sanggup kita apa Bu? Baca selawat banyak-banyak sama Nabi. Itu aja lah. Supaya Nabi itu akan memberikan syafaatnya kepada kita. Nggak sanggup kita. Nabi itu ya Allah. Ada aja emas yang disimpannya, langsung seketika itu disedekahkan. Kalau awak tabungan awak di bank berapa ratus juta Bu? Masih ada kan? Kalau Nabi emas, habis sholat dia jadi imam, kok tiba-tiba Nabi itu keluar, masuk ke rumahnya. Rumahnya kan samping masjid itu, Madinah. Keluar Nabi. Sahabat pun bingung, nggak zikir, nggak apa. Kok tiba-tiba pulang aja Nabi. Ditanya sama sahabat, Rasul, kenapa Anda cepat-cepat keluar dari masjid menuju rumah? Ada kusimpan emas. Aku tak mau menyimpan harta. Langsung kusedekahkan sama fakir miskin. Itu Nabi, nggak sanggup kita Bu. Ya Pak ya. Sanggup kita, payah lah, nggak bisa betul. Udahlah banyak selawat aja sama Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Banyak-banyak selawat. Mau masak, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nyuci, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Naik kereta, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jangan masuk kamar mandi, Allah jangan, salah tempat, jangan. Ya, kamar mandi tak boleh baca-baca hal yang seperti itu. Di kamar mandi tak boleh. Selebihnya silahkan. Banyak selawat. Karena yang memasukkan kita ke surga nanti, itu paling besar pertolongan Nabi nanti. Makanya Nabi itu salah satu namanya Al-Hashir. Ibu tahu itu nama Nabi Al-Hashir. Maknanya apa? Nanti pada hari kiamat semua manusia itu akan dikumpulkan di padang mahsyar di telapak kaki Nabi. Maksudnya apa? Karena Nabi lah yang akan dapat menolong, yang akan mendapatkan syafaatul uzma, memberikan syafaat yang agung, pembelaan yang besar. Kepada siapa? Kepada kita, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung kita jadi umat Nabi. Nabi Isa itu kepingin jadi umat Nabi, tapi nggak bisa kata Allah, karena Nabi Isa itu sudah ditakdirkan Allah, sudah dipilih Allah menjadi Nabi dan Rasul. Tapi nanti hari kiamat turun dia akan membunuh Dajjal, laknatullah alaih. Nabi aja mau minta jadi umatnya Nabi itu Bu, kita siapa? Nah, makanya beruntung kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Kalau kita sholat nggak baca salawat sama Nabi, sah apa nggak sholat kita? Dalam ilmu fikihnya nggak sah, karena itu rukun dalam sholat. Ya Pak, tasawuf akhir, coba nggak baca salawat, nggak sah sholat. Ulang. Itulah istimewanya cintai Nabi. Kalau bisa hafal nasab Nabi. Nasab Nabi hafal Bu. Abdul Karimun ismu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin apa lagi? Bin Abdul Manaf. Apa lagi? Nggak tahu lagi, sampai situ aja. Bin Qusay
bin Kilab bin Murrah bin Nadr bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Yaitu nasab Nabi. Siapa yang hafal nasab Nabi, kata ulama sebagian mengatakan akan dijaga dirinya dan keturunan-keturunannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dijaga? Imannya. Iman kita, iman anak cucu kita itu dijaga. Mudah-mudahan enggak ada yang murtad. Tuh. Karena Nabi itu memiliki nasab yang terbaik. Kalau Abu Lahab siapa Nabi, Bu? Paman ya, Bu. Masuk surga neraka deh. Neraka ya. Nah, kalau itu jelas. Udah ada nasnya dalam Al-Qur'an. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Itu jelas bahwasanya Abu Lahab itu binasa dan dimasukkan nanti ke dalam neraka. Masih hidup orangnya itu di zaman Nabi, udah turun surat itu. Ngeri ya, Bu? Coba ibu hidup turun surat itu, keluar nama kita masuk neraka. Ngeri nggak kira? Ngeri, Pak. Ngeri, berarti udah dijaminan awak masuk ke neraka. Tapi kalau ada surah turun bahwasanya kita masuk ke dalam surga, makanya sahabat Nabi itu semua masuk ke dalam surga. Radhiyallahu anhum, ridha Allah kepada mereka. Mudah-mudahan itulah iman kita, Ibu ya. Kuatkan, jazam, mantap. Sekali la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan pikir-pikir yang lain. Dunia ini sebentar ya, Bu. Pernah dulu Ibu muda? Pernah? Pernah lah. Oh, enggak pernah. Sekarang dua. Udah beranak, udah bercucu. Bentar lagi kemana, Bu? Ibu yang bilang. Ya. Bentar lagi semua kita mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Summa ilaina turja'un. Setiap kamu itu akan merasakan mati dan kamu semua akan kembali kepada Allah. Orang dia yang menciptakan, dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Ada alam berapa? Alam ruh, alam rahim, kandungan, alam dunia. Nah, ini kita udah alam ketiga nih. Nanti alam keempat, alam barzah. Yang kelima alam akhirat. Dua alam lagi. Ya Allah ya Tuhan. Mudah-mudahan Allah mengekalkan iman kita sampai kita mati. Udah ajan, Pak. Ada. Jadi tutup doa ya, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل كريم.